Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma aslih lana niyyata waz-zurriyyata wal aqwal wal a'mal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, kita semua dapat kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk belajar agama Islam, untuk membahas hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan belajar ilmu syar'i seperti ini Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tinggikan, Allah akan muliakan derajat seorang hamba, sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Salawat besertakan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan syahrul haram, dengan bulan haram, yang mana alhamdulillah saat ini kita berada pada salah satu dari bulan yang mulia ini, bulan yang disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu bulan Rajab. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hakikat bulan ini, apa saja keutamaan yang terdapat di dalamnya, bagaimana kita harus menyikapinya. Sekarang kita berada pada bulan yang mulia, lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang muslim haruslah melandaskan amalan dan perkataannya dengan ilmu, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa poin yang akan Anda sampaikan pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini. Poin yang pertama tentang bulan dalam agama Islam. Ada berapa sih bulan dalam agama Islam? Karena agama Islam, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sangat identik sekali dengan bulan. Kenapa? Karena nanti akan banyak sekali amalan-amalan yang tidaklah bisa kita lakukan kecuali dengan mengetahui bulan. Contoh misalnya puasa yang wajib. Ini kapan dilakukannya? Pada bulan
Ramadan. Maka kaum muslimin harus tahu kapan bulan Ramadan, kapan awalnya. Begitu juga dengan Idul Fitr. Kapan Idul Fitri ini hari Id kaum muslimin? Ya bulan Syawal. Kapan ibadah haji? Ya bulan Dzulhijjah. Tidak sah ibadah haji seseorang kalau tidak dilaksanakan pada bulan tersebut. Ya maka kaum muslimin tidak bisa melewatkan pembahasan tentang bulan ini, harus tahu. Dan dalam agama Islam ini ada dikenal 12 bulan. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Allah Taala dalam Quran surah Taubah ayat 36. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Taala mengatakan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Taala adalah 12 bulan. Ya Allah Taala yang mengatakan bulan itu ada 12. Fi kitabillah, yang telah ditetapkan Allah Taala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan ini, ya di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Ada padanya 4 bulan suci, kata Allah Taala. Maka poin yang pertama tentang ada berapa bulan dalam Islam, yaitu ada 12 bulan. Kemudian poin yang kedua terkait dengan bulan suci. Tadi Allah Taala mengabarkan bahwasanya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Apa saja bulan suci ini? Maka bulan suci ini diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Barrah. Rasulullah SAW bersabda, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawalliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita 4 bulan haram yang dimaksud tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 3 bulan yang datang secara berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Ya, 3 bulan ini yang datang secara berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan yang keempat adalah Rajab. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu antara Jumada, yang dimaksud di sini adalah Jumada Tsani, dan Sya'ban. Ya, maka dalam hadis ini jelaslah bagi kita tentang 4 bulan suci, 4 bulan haram yang ada dalam agama Islam yang dimuliakan oleh Allah Taala, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,
dan Rajab. Ini adalah bulan suci yang bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian poin yang selanjutnya, dan mungkin ini pertanyaan sebagian dari kita, lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Apakah bulan Ramadan termasuk bulan suci? Karena sering kita dengar kaum muslimin mengatakan bulan suci Ramadan. Jamaah dengan Allah Taala, bulan Ramadan ini tidak termasuk bulan haram. Bulan Ramadan ini tidak termasuk syahrul haram. Kenapa? Karena syahrul haram yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hanya ada 4 bulan saja. Sebagaimana hadisnya yang barusan telah kita sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, bulan haram itu hanya ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 bulan dan tidak termasuk di dalamnya bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan bukan termasuk bulan haram, bukan termasuk bulan suci. Akan tetapi bulan Ramadan ini dia adalah bulan barokah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan barokah, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Dan ini adalah nama yang terbaik untuk bulan Ramadan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Makanya jemaah dengan Allah Taala, kalau kita lihat pada kitab-kitab sirah, ini banyak terjadi peperangan pada bulan Ramadan. Contoh misalnya perang Badar. Ya, perang Badar kapan? Pada bulan Ramadan. Ya. Fathul Makkah juga pada bulan Ramadan. Ya. Dan di sini jelaslah bahwasanya ya bulan Ramadan ini tidak masuk dalam 4 bulan suci, bulan haram yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah bulan barokah. Ya, bulan barokah. Kemudian poin yang keempat adalah tentang bulan Rajab. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, sewaktu Rasulullah SAW menjelaskan tentang 4 bulan haram, Rasulullah SAW mengatakan Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajabu Mudhar. Apa yang dimaksud dengan Rajab Mudhar di sini? Jamaah milik Allah Taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kenapa Rajab Mudhar, yaitu agar manusia tidak salah dalam menetapkan bulan Rajab. Agar manusia tidak salah dalam menetapkan bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini termasuk bulan haram, bulan suci. Ya, agar Rajabnya tepat gitu, tidak salah. Rajab yang diinginkan oleh Allah Taala. Karena dahulu sebagian manusia menamakan juga bulan Rajab ini pada bulan yang lainnya. Seperti misalnya kaum Rabi'ah.
kaum Arab jahiliyah yang mereka menganggap bulan Rajab adalah bulan di antara Sya'ban dan Syawal. Ya, mereka beranggapan bulan Rajab itu adalah bulan di antara Sya'ban dan Syawal. Bulan apa? Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Sebagian ya dari dulu ya orang Arab jahiliyah dari kaum Rabi'ah, mereka beranggapan bulan Ramadan yang kita anggap sekarang ini bulan Ramadan, ya mereka kira itu adalah bulan Rajab di antara Sya'ban dan Syawal. Makanya mungkin dari sinilah mereka sebagian orang mengatakan, oh ini bulan suci. Mereka beranggapan bulan suci. Ya, bulan Ramadan tersebut bulan suci karena mereka mengira ini bulan Rajab. Ya. Ya, ini asalnya dari kaum Rabi'ah ya. Kaum Arab jahiliyah dahulu. Sedangkan sebagian yang lainnya dari kaum Mudor ya, dari kaum Mudor, mereka menetapkan Rajab itu adalah antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Ya, ada kaum Mudor yang mereka menetapkan Rajab itu adalah antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Dan inilah yang benar. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan war-rajabu mudor. Artinya Rajabnya kaum Mudor ini. Yang bulan haram itu Rajabnya kaum Mudor ini. Ya, ini awal dari kenapa disebut war-rajabu mudor. Jadi inilah bulan Rajab yang diharamkan, yaitu antara Jumada Tsani ya, antara bulan Jumada Tsani dan apa? Dan Sya'ban ya. Kemudian selanjutnya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah menjelaskan tentang 4 bulan haram. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan haram, 4 bulan suci. Ya, bulan haram atau bulan suci ini ada 4. Apa sih makna bulan haram ini? Apa sih yang dimakna dengan yang dimaksud dengan bulan suci ini? Berkata Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, dinamakan bulan-bulan ini dengan bulan haram karena 2 sebab. Ada 2 makna kenapa bulan ini ya 4 bulan tadi disebut dengan bulan suci. Yang pertama adalah diharamkan berbagai pembunuhan, peperangan pada bulan-bulan tersebut, dan ini telah diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah sejak dulu. Orang-orang Arab jahiliyah pun mereka telah yakin pada bulan-bulan haram ini tidak mau perang, tidak boleh perang. Dulu orang-orang Arab suka perang antara perang saudara, perang antara kabilah. Tapi pada waktu datang bulan haram, maka mereka tidak berani berperang. Kemudian yang kedua, kata Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, dikarenakan pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Taala ini lebih ditekankan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua adalah larangan untuk mengerjakan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Taala, lebih ditekankan lagi pada 4 bulan haram ini. Dan demikian pula pada 4 bulan haram ini
sangat dianjurkan sekali untuk melakukan amal soleh atau ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan para salafun saleh mereka bersemangat mengerjakan ketaatan pada bulan-bulan haram. Ya, pada bulan-bulan haram ini berbagai macam bentuk ketaatan seperti puasa dan yang lainnya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang untuk melakukan puasa. Jadi Sufyan Ats-Tsauri pada bulan-bulan haram secara umum, tidak dikhususkan pada salah satu bulan saja, tidak. Ya, pada bulan-bulan haram. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja kemuliaan? Apa sih kemuliaan bulan haram ini? Kenapa dia dikatakan bulan yang mulia? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sewaktu menjelaskan tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah, minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu menjelaskan tentang ayat ini mengatakan, janganlah kalian berbuat kezaliman pada semua bulan. Secara umum pada 12 bulan yang ada tidak boleh kita melakukan kezaliman, karena perbuatan zalim diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah haramkan perbuatan zalim itu untuk dirinya, dan Allah haramkan perbuatan zalim bagi hamba-hambanya. Perbuatan zalim adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Secara umum dalam 12 bulan ini tidak boleh berbuat zalim, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian selanjutnya Allah Taala menghususkan lagi 4 bulan dari 12 bulan yang ada tadi. Ditakkid, ditekankan. Dan Allah jadikan 4 bulan ini 4 bulan haram. Allah muliakan, Allah agungkan 4 bulan ini. Dan Allah jadikan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dosa yang dilakukan seorang pada bulan-bulan haram ini lebih besar di sisi Allah Taala. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan-bulan haram ini besar di sisi Allah Taala. Dan amal soleh juga bernilai besar di sisi Allah Taala apabila dikerjakan pada bulan-bulan haram ini. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu, sewaktu beliau menjelaskan tentang ayat ini, beliau rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ini merupakan larangan terhadap mereka dari berbuat kezaliman dalam 4 bulan tersebut, apalagi disertai adanya larangan berbuat zalim pada setiap waktu. Tujuannya adalah untuk takkid, untuk menegaskan, menekankan bertambahnya tingkat keharaman, dan karena perbuatan zalim yang dilakukan di dalamnya lebih berat dibandingkan dengan bulan-bulan yang selainnya. Ya, Syekh Sa'di mengatakan juga rahimallahu ta'ala anhu, bahwasanya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini besar sekali di sisi Allah Taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu, maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan haram ini. Komitmenlah dengan ketentuan dan ketetapan Allah Taala, tegakkanlah kewajiban
dari Allah tabaraka wa taala. Jauhkanlah diri kalian dari larangan-larangan Allah. Penuhilah hak-hak Allah. Penuhilah hak-hak antara diri kalian dan Rabb kalian, dan antara diri kalian dengan sesama manusia. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah sewaktu menjelaskan firman Allah tabaraka wa taala, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Beliau rahimahullah mengatakan maksudnya adalah dilipat gandakannya pahala dan dosa. Dilipat gandakannya pahala dan dosa pada bulan-bulan haram ini. Sebagaimana maksiat di tanah suci akan dilipat gandakan, begitu juga di bulan suci. Di dalamnya jika seorang berbuat dosa dan maksiat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Taala. Di bulan suci juga dibesarkan diyat, yaitu kompensasi bagi pembunuhan. Seorang apabila membunuh maka ada diyat. Apabila dilakukan pada bulan haram, diyatnya akan dilipat gandakan. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i. Dan diyatnya dilipat gandakan. Kenapa? Pada bulan haram pembunuhannya. Makanya dilarang berperang pada bulan suci. Dan di antara makna suci adalah pada bulan tersebut suci dari peperangan, suci dari pertempuran, suci dari pertumpahan darah. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu menukilkan ungkapan dari Qatadah, sesungguhnya berbuat zalim di bulan suci lebih besar dosanya di sisi Allah Taala dibandingkan perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Walaupun pada dasarnya perbuatan zalim ini adalah dosa besar, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Taala mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Maka larangan berbuat zalim ini lebih ditekankan lagi pada bulan haram. Dan ini menunjukkan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu bahwasanya bulan haram ini adalah bulan yang benar-benar spesial, yang harus kita berikan perhatian yang lebih padanya. Ya, karena dosa besar ini akan lebih besar lagi di sisi Allah Taala pada bulan haram. Dan begitu juga dengan amal soleh akan bernilai besar di sisi Allah Taala. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkamil Quran, ya, tafsir Qurtubi, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, janganlah kalian zalimi diri kalian dengan dosa-dosa pada bulan-bulan haram, karena Allah Ta'ala apabila memuliakan sesuatu dari satu sisi artinya kesuciannya tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan apabila Allah Ta'ala mengagungkan sesuatu dari dua sisi atau dari sisi-sisi yang banyak, maka berarti kesuciannya berbilang atau bertambah. Ya, beliau Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, fayudha'afu fihi al-iqab bil amal syai' kama yudha'afu thawab bil amali salih. Maka perbuatan dosa yudha'af akan dilipat gandakan hukumannya pada bulan-bulan haram, sebagaimana amal soleh juga akan dilipat gandakan, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Maka siapa yang taat pada Allah Ta'ala di tanah suci pada bulan suci, di tanah haram pada bulan haram, maka ini tidaklah sama pahalanya di sisi Allah Ta'ala dengan ketaatan yang dilakukan seorang hamba di tanah halal pada bulan halal, ya, di tanah halal ataupun pada bulan halal. Begitu juga dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di tanah haram, di bulan haram, maka ini tidaklah sama dengan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pada tanah halal dan bulan halal, ya.
Yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ya, kembali menunjukkan betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Taala pada bulan haram ini apabila seorang hamba mengambil kesempatan yang berharga yang diberikan oleh Allah Taala. Dan betapa meruginya seorang hamba, betapa meruginya mereka apabila mereka jatuh pada kemaksiatan pada bulan-bulan haram ini, karena nilainya teramat besar di sisi Allah Taala. Taib, kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walah. Poin yang ketujuh tentang 4 bulan suci yang telah disebutkan tadi, yang mana yang paling utama antara Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab? Mana yang paling utama dari 4 bulan ini? Maka dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Khilaf para ulama tentang yang mana di antara 4 ini yang paling mulia. Ya, 4 bulan ini adalah 4 bulan suci, 4 bulan haram. Tapi yang mana yang paling utama di antara 4 ini? Sebagian dari para ulama dari mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan yang paling utama di antara 4 ini adalah bulan Rajab. Yang paling utama di antara 4 bulan ini adalah bulan Rajab. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagian yang lainnya mengatakan yang lebih utama adalah bulan Muharram. Sebagian yang mengatakan lebih utama bulan Muharram ini, ya, di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri, dan pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah bulan Zulhijjah, dan ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Kemudian tentang bulan Rajab, ya, tentang bulan Rajab, khusus pada bulan Rajab, ya, Rajab, ya, apa sih arti Rajab itu dulu? Ya, Rajab, ya, Rajab adalah dari kata Rajaba yarjubu, yakni idza ahabah, ya, jika ia mengagungkannya, yaitu orang-orang Arab jahiliyah, mereka dahulu mengagungkan bulan ini, mengagungkan bulan Rajab, sehingga mereka meninggalkan perang pada bulan tersebut. Ya, padahal sebagaimana apa yang Anda sampaikan tadi, mereka dulu sering perang, ya, perang saudara, perang antara kabilah. Khusus pada bulan Rajab mereka tinggalkan perang-perang tersebut. Ya, ini dari kata Rajaba yarjubu. Kemudian selanjutnya, apakah ada amalan khusus? Ya, apakah ada amalan khusus pada bulan Rajab? Ya, sekarang kita pada bulan Rajab, ada tidak amalan khusus? Salatkah atau puasa khusus Rajab? Ya, khusus Rajab. Tadi dikatakan apabila secara umum, ya, secara umum ini bulan mulia, ya, boleh pada bulan 4 bulan suci ini. Tapi apakah khusus Rajab ada amalan khusus atau tidak? Maka untuk perkara ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, adapun pengkhususan bulan Rajab dan Sya'ban untuk puasa pada seluruh harinya atau iktikaf pada waktu tersebut, ya, apabila dikhususkan, maka tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
Juga hal ini tidaklah dianjurkan oleh para a'immah, oleh para imam, ulama kaum muslimin. Bahkan yang terdapat dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya banyak berpuasa itu pada bulan Sya'ban, ya bukan pada bulan Rajab tapi bulan Sya'ban. Ya Rasulullah banyak berpuasa. Dan beliau dalam setahun tidaklah pernah banyak berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban, jika hal ini dibandingkan dengan bulan Ramadan. Adapun melakukan puasa khusus pada bulan Rajab, maka sebenarnya itu semua adalah berdasarkan hadis yang dhaif, kata Syekhul Islam, bahkan hadis palsu, hadis maudhu. Para ulama tidaklah pernah menjadikan hadis-hadis ini sebagai hujjah, sebagai sandaran. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya adalah hadis-hadis yang palsu. Ya, ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar menegaskan dalam buku beliau Tabyin Al-Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab, yaitu menyingkap keheranan riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Rajab. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fihi haditsun sahih yaslihu lil hujjah. Apa kata Ibnu Hajar? Tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan hujjah yang menerangkan keutamaan bulan Rajab. Wala fi siyam, tidak pada puasanya atau keutamaan puasa di bulan tersebut. Wala fi qiyam, tidak juga pada solat malamnya yang dikhususkan pada bulan Rajab tersebut. Ya, apa kata Ibnu Hajar? Tidak ada hadis yang bisa dijadikan hujjah dalam pengkhususan ini. Ini Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala yang mengatakan dalam Tabyin Al-Ajab. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap hadis yang membicarakan tentang puasa Rajab dan solat pada sebagian malamnya, seperti solat setelah maghrib pada malam-malam pertama bulan Rajab, ini semuanya berdasarkan hadis dusta. Ya, ini apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, maka di sini jamaah milik Allah Taala tidak ada amalan khusus yang sahih yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentang amalan khusus pada bulan Rajab. Ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh para a'immah, para imam, para ahlul hadis. Dan hendaklah seorang muslim ya tidak mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Allah Taala. Ya, tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Allah Taala. Artinya sewaktu kita ingin melakukan suatu amalan, ya kita ingin melakukan amal soleh misalnya pada bulan haram, ya maka tidak boleh kita landaskan pada hadis yang dhaif ataupun hadis yang palsu tadi. Kalau mau beramal silakan beramal, tapi tidak dengan dasar hadis yang tidak benar tersebut. Ya, mau puasa silakan berdasarkan keumuman dalil keutamaan bulan haram. Udah itu aja. Dan ini besar dari sisi Allah Taala, salat, baca Quran, menuntut ilmu. Bahkan ya poin yang ke-10 yang terakhir, ya para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Ya, Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan syahrul Rajab syahruz zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saqi zar'i wa syahrul Ramadan syahrul hisadi zar'i. Bulan Rajab adalah ya bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman tersebut. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan
untuk menuai hasilnya. Ya, artinya dari sekarang nih kita nanamnya, biar bisa sukses nanti pada bulan Ramadan. Artinya dari sekarang sudah kita siapkan diri kita dengan amal-amalan soleh. Ya. Kenapa? Karena sekarang waktunya kita menanam. Ya, waktu sudah persiapan dari sekarang artinya. Ya, jangan nunggu Sya'ban dulu. Ya, jangan nunggu awal Ramadan nanti baru manaskan mesin, ya, udah terlambat. Ya, dari sekarang ini waktu menanam kata para ulama. Ya, kalau seandainya kita tidak menanam dari sekarang, maka apa yang mau kita tuai nanti pada bulan Ramadan? Ya, akhirnya lewat Ramadan tahun ini ya tidak mendapatkan dampak yang signifikan bagi keimanan di dalam hatinya, bagi ketakwaan dirinya. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan dari sekarang. Makanya dari Rajab ini udah kita siapkan diri kita. Ramadan sudah di depan mata kita, tidak lama lagi, tidak nyampe 2 bulan lagi. Ya, dari sekarang langsung mulai yang puasa, yang mau sholat malam, yang mau meningkatkan baca Quran, sholat sunnah yang selama ini ditinggalkan, ya mulai lagi. Ya. Kemudian ya sebelum ditutup anak ingin mengingatkan juga bahwasanya jamaah milik Allah Taala bulan haram ini sekali lagi kami ingatkan adalah bulan yang spesial. Bulan suci ini bulan yang spesial, bukan bulan sembarangan. Allah yang memuliakannya, Allah yang meninggikannya. Amal soleh besar di sisi Allah Taala pada waktu-waktu sekarang ini. Begitu juga dengan dosa dan maksiat besar sekali di sisi Allah Taala pada waktu-waktu sekarang ini. Maka apabila telah mengetahuinya, hendaklah seorang hamba bersemangat untuk mengerjakan amal soleh dan jauhi benar-benar kemaksiatan. Dan ingat, kita ada musuh, setan laknatullah. Dia tahu tentang besarnya dosa pada bulan-bulan haram ini, dan setan akan senantiasa melancarkan tipu dayanya, godaannya, bisikannya, agar apa? Agar kita terlalaikan, agar kita santai-santai saja bulan ya kayak biasa kok, di bulan Rajab tidak ada bedanya. Ya, ini bisikan-bisikan setan laknatullah. Padahal ini bulan yang mulia. Kita telah disampaikan Allah Taala pada bulan haram. Ya, maka jangan sampai tertipu dengan bujuk rayu setan. Setan akan terus membisikkan was-was dalam hati-hati kita, dan dia tidak akan pernah berputus asa untuk menyesatkan anak-anak Adam, memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah Taala. Setan akan terus mengatur siasat agar manusia jauh dari Allah Taala. Padahal ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Dijadikan anak-anak Adam malas beramal saleh, dijadikan enggan untuk mengambil keutamaan yang besar dari sisi Allah Taala. Sudah beramal soleh tidak berhenti di situ, maka akan dibisikkan untuk riya. Ya, untuk riya. Ya, ini setan jamaah milik Allah Taala. Ya, kemudian setelah itu dibisikkan juga seorang hamba untuk apa? Untuk ujub, merasa bangga dengan amal solehnya. Lihat, alhamdulillah, nah, bisa beramal soleh itu. Oh, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, anak bisa. Ini ujub, dan ujub termasuk syirik asghar, syirik kecil. Dan syirik ini adalah dosa besar. Ya, ingat, ini setan laknatullah alaih. Ya, tidak akan berhenti menggoda manusia. Ini musuh kita. Apalagi ini pada bulan haram. Ingat, ini bulan haram. Jangan pikir riaknya kita, ujubnya kita tidak bernilai di sisi Allah Taala. Ingat, ini bulan haram besar di sisi Allah Taala. Oleh sebab itu jamaah yang Allah Taala terus
berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diselamatkan dari waswas syaitan ini, dari godaan syaitan ini. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200 sampai 201. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah innahu sami'un alim innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Apa Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan? Apabila engkau ditimpa suatu godaan dari syaitan, yanzaghannaka minasyaitan nazghun, ya, apa yang dilakukan? Fasta'idz billah, berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita katakan tadi, syaitan pasti akan terus menggoda kita. Banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innahu sami'un alim, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan, apabila mereka ditimpa waswas dari syaitan, tadzakkaru, ya, maka mereka tadzakkaru, mereka ingat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Datang waswas syaitan, datang rasa malas, auzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan datang nih, goda, jadi malas ibadah, padahal ini bulan haram, waktu mau maksiat, ingat ini syaitan nih, goda nih, ya, ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadzakkaru, maka mereka ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa idza hum mubsirun, ya, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Ya, maka di sini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kembali, ya, ini sekarang bulan haram, ya, maksimalkan peluang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan ini untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jaga benar amalan kita, baik itu dari lisan kita ataupun dari amalan perbuatan badan kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ketemu bulan haram malah banyak buat dosa dan maksiat, wa iyyazubillah. Ya. Terus memohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala hidayah, mohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala perlindungan, ya, dari syaitan, baik itu syaitan dari golongan jin ataupun syaitan dari golongan manusia yang mengajak kepada keburukan. Ya, karena syaitan akan terus senantiasa mengajak manusia kepada perbuatan keji dan mungkar, pada maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengajak pada kelalaian untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi anda rasa ini saja yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat manfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala catat pertemuan kita ini dalam catatan kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan keberkahan bagi kita pada waktu-waktu yang kita lalui, khususnya pada bulan Rajab dan Sya'ban. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.